Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Senin tanggal 2 Juni. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusannya ada di tangan masing-masing dan saham-saham yang akan kita bahas di video yang ini diurutin aja ya sesuai judul. Yang pertama kita akan cek dulu saham ASII. ASII kemarin terakhir market buka itu naik ya, naik. Ditarik naik itu pas close market ya, baru ingat ya. Untuk ASI ditarik naik pas close market dan nutup gapnya pas bagi dividen ya, gap down-nya pas dividen trap udah ketutup hari hari kemarin tanggal 28 Mei, close di 4850, ditutup surplus 3,19%. Kalau secara jangka panjangnya sih masih lumayan di bawah ya, masih relatif murah juga untuk saham ASII. Coba kita lihat untuk potensinya untuk besok, apakah masih akan naik dulu atau ada potensi turun ya. Soalnya kenaikannya itu kurang wajar, close market ya baru ditarik naik cukup tinggi. Kalau kita lihat tanggal 28 kemarin asingnya net sell 26M, asingnya keluar. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 28 kemarin ya, ada KZ sih, kemungkinan KZ ini yang bikin harga saham ASI naik cukup tinggi ya di penutupan market, dan KZ-nya versi lokal. Net base banyak 342,4 M, dan kalau kita perhatikan di sini KZ ini 100% transaksinya buy ya di ASI, jadi tidak melakukan penjualan sama sekali. Jadi kemungkinan KZ versi lokal yang bikin ASI harga sahamnya naik 3% lebih. Selain KZ ada CC versi lokal juga, ini yang akumulasi 102M. Jadi sebenarnya untuk saham ASI kemarin terakhir market buka itu diakumulasi oleh lokal ya. Untuk asingnya sendiri masih lebih banyak yang jualan. BK, kemudian ZP, BB, CC versi asing net sell, dan yang masuk untuk asingnya AK, RE, KZ. Secara nilainya sih lebih banyak yang keluar ya. Jadi untuk besok Senin sih mending lihat aja di awal market sih. Kalau kita lihat sebagian investor retail pada keluar di ASI, XL, XC ya pada keluar sih. Karena ini close-nya pas di resist ya. Jadi lihat aja di awal marketnya gimana. Mungkin kalau IHSG bisa rebound naik ya, mudah-mudahan untuk AS ini bisa break di atas 4860 dan bertahan di atas itu ya. Cuman kalau misal merah untuk sama ASI ya di sini supportnya balik lagi di 4720. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ASI ya, tapi kita coba cek ya kondisi globalnya gimana, soalnya habis libur panjang kan. Coba kita lihat untuk harga Bitcoin itu kayaknya turun cukup dalam sih. Pas video ini kita buat untuk harga Bitcoin di 104 ribuan ya. Ya udah turun lumayan dalam ternyata ya, bahkan mendekati area support ya. Kemarin itu sempat ke 102 kemarin Sabtu ya, sempat ke 102 ribuan dan hari ini koreksi lagi. Kalau secara Fibonacci support kuatnya masih di 102.100-an sih. Jadi pantau aja level ini, mungkin buat teman-teman yang mau follow trend, open posisi buy baik di futures market atau maupun di Bitcoin-nya ya, yang suka Bitcoin ya bisa dipertimbangkan area 102.100 untuk besok Senin ya, atau nanti malam lah. Soalnya nggak ada liburnya ini untuk Bitcoin, jadi 24 jam non-stop itu running trade terus ya. Jadi kita perlu pantau juga untuk pergerakan Bitcoin, sudah turun cukup dalam. Untuk emasnya terakhir market buka itu dikoreksi sih ke area supportnya ya di 3.200-an ya. Cuman ini di bursa apa ini? Bukan bursa, siapa ya namanya? Pialang ya, Wanda pialang luar. Pialang luar. Kalau untuk emas secara keseluruhannya sih ada di harga di sini di di
Ini 3.300 US dollaran per troy ounce ya. Jadi masih di area-area supportnya untuk emas. Kalau kita lihat ada sentimen apa sampai sejauh ini ya? Ada sentimen apa? Kita rubah bahasanya aja. Indonesia. Bank BJB Syariah gelar investor gathering. Sejauh ini selama libur lebaran, libur panjang ini sentimen apa ya? Kalau nggak salah itu ya, kesepakatan dagang antara US sama Tiongkok, Cina ya. Dari US ekspor ke Tiongkok itu dikenai 10%, tapi kalau dari Cina masuk ke US itu dikenai 30%, kalau nggak salah sih itu. Ya semoga saja itu jadi sentimen bagus untuk IHSG besok di awal market ya. Lihat juga kondisi market yang lain. Kalau kita lihat di sini, Grab jawab polemik komisi status ojol. Nggak ada sih. Ya itu sih kalau nggak salah sentimennya Cina sama Amerika ya, ada kesepakatan dagang 10% kalau barang Amerika masuk ke Cina, terus 30% kalau barang Cina masuk ke Amerika. Dan itu sih jauh lebih rendah kan daripada pas perang dagang sampai 100-200%. Jadi semoga saja itu bisa jadi sentimen positif untuk indeks IHSG besok. Ya untuk IHSG lupa ya. Tadi nggak sempat kita cek. Untuk IHSG masih di sini supportnya pas sih di harga penutupan kemarin tanggal 28 ya, di area dekat-dekat supportnya 7.170-an 60-an ya. Jadi pantau aja level ini untuk indeks IHSG di awal market. Kalau langsung hijau bagus ya, berarti ngejar gini dan ngejar 7.300 itu resistennya untuk indeks IHSG. Oke, lanjut ya. Tadi udah ASII, selanjutnya kita akan cek saham Indosat coba. Untuk saham Indosat kemarin itu koreksi lumayan dalam sih, 2%-an kalau nggak salah. ISAT kenaikannya sebenarnya juga udah lumayan tinggi ya. Gagal bertahan di atas 2.120 padahal udah berhasil breakout di hari tanggal 27 Mei-nya itu berhasil breakout, tapi 28 jebol lagi 2.120, close di 2.090 untuk Indosat ya. Ini kalau secara teknikal kurang bagus ya. Jadi untuk besok Senin pantau aja 2020, kalau belum bisa break lagi di atas itu ya jangan buru-buru buat entry, atau yang udah floating profit kalau mau sebagian diamankan sih disclaimer ya, takutnya kalau bisa turun lagi. Untuk saham Indosat itu supportnya dalam banget di 1920 ya, pantau aja area 2120 untuk saham Indosat secara teknikalnya. Kalau kita lihat di sini untuk saham ISAT ya, tanggal 28 kemarin terakhir market buka itu turun ya di distribusi asing KZ ya, yang nampung juga asing sih, AK versi asing nampung 20 eman, KZ-nya nampung KZ-nya jualan 20 emannya. Jadi yang distribusi asing, yang nampung juga asing. Untuk lokalnya sendiri sebagian investor retail lebih banyak masuk YP, XC, NI, SQ, XL ya. Jadi karena retailnya masuk ya nggak bisa bertahan untuk saham Indosat di atas 2.120. Jadi pantau aja ini sih. Kalau berhasil break di atas itu, misal volumenya bagus, nah disclaimer ya buat teman-teman yang mau follow trend ya. Kalau emang trennya bullish, target price-nya lumayan tinggi di 2.330. Oke, itu untuk saham Indosat. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Harga sahamnya kemarin koreksi ya, untuk saham brand 3%. Oh, kok 3%? Koreksi 1%.
1,14% ke level 6.500 ya. Kalau kita bandingkan dengan cuan PTRO terus TPIA yang juga udah naik lumayan tinggi kan untuk TPIA setelah koreksi dalam ya hitungannya untuk brand ini belum bangun sendiri ya. Jadi mungkin bisa dipantau sih untuk saham brand ini. Siapa tahu tiba-tiba ngegas nutup gap kan ke 8.400-an itu udah sangat lumayan ya kalau cuannya bisa ke level ini. Nah, coba kita cek untuk transaksinya gimana untuk saham brand. Dan kemarin tanggal 28 asingnya keluar 5 eman. Di sini kalau kita perhatikan untuk saham brand eh ya masih belum ada yang akumulasi banyak ya, yang masuk sama yang keluar juga nggak terlalu beda jauh, jadi volatilitasnya nggak terlalu tinggi hitungannya untuk saham brand beberapa hari terakhir nih kan kelihatan konsolidasinya di area sini-sini aja. Jadi mungkin untuk besok ya ini sih ya untuk saham brand ini kadang bisa diprediksi sih, mungkin lihat volumenya ya sama volatilitasnya. Kalau tiba-tiba terjadi volatilitas yang cukup tinggi itu kemungkinan bisa ngegas untuk saham brand, bahkan buat nutup gap ke 8.200-an ya. Soalnya ya teman-temannya udah pada naik cukup tinggi, khususnya TPIA kan, walaupun kemarin koreksi, tapi hitungannya udah hampir ATH lagi tapi gagal ya untuk saham TPIA. Untuk BRPT juga udah ngegas cukup tinggi kan. Kemarin baru koreksi, itu pun masih hitungannya bullish untuk tren untuk BRPT ya, walaupun koreksi dalam kemarin tanggal 28. Nah, untuk saham brand ini yang belum terlalu tinggi sih untuk kenaikannya, jadi bisa dipantau mungkin. Coba kalau kita gunakan Bollinger, kalau kita pakai Bollinger ini resistnya di 6775 ya, jadi mungkin patok aja level ini antara lower band sama upper band-nya udah mulai mengecil. Kalau bisa buat candle bullish sih ya mudah-mudahan langsung ngegas untuk saham brand ya. Jadi pantau aja level 6775 6.800 untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham brand ya. Selanjutnya kita akan coba cek saham TPIA yang gagal ATH ya. Untuk saham TPIA sempat naik lumayan tinggi ke 10.500-an ya. Ini tinggal satu resisten lagi malah koreksi dalam banget. Koreksinya cukup dalam ya, bahkan di hari eh terakhir market buka itu tanggal 28 Mei itu gagal break di atas 9950 dan longsor 4,85%. Kalau secara teknikalnya ini untuk saham TPIA sebenarnya tanggal 27 Mei itu sempat mencoba buat break lagi di atas 9950 gagal dan hari selanjutnya malah longsor. Untuk supportnya di sini ya di 8950 ini kayaknya udah kita bahas belum ya di video yang pertama kayaknya udah sih, soalnya oh iya udah kita bahas ya untuk saham TPIA ini, soalnya kayak udah bahas ya, kita lewati aja ya. TPO udah kita bahas di video yang pertama mungkin yang pas tanggal 28 kita upload. Jadi lihat ya untuk saham TPA. Kita next ke saham selanjutnya NCKL yang harga sahamnya juga koreksi, padahal ini fundamentalnya bagus ya untuk saham NCKL dibandingkan kompetitornya MBMA atau NICL yang digoreng terus. Itu kayaknya NCKL ini paling bagus secara fundamental ya, secara fundamentalnya paling bagus menurut saya. Tapi ya beda lagi mungkin buat teman-teman yang berpandangan yang penting grow-nya tinggi, nah itu bagus, yaitu mungkin MBMA ya untuk pertumbuhannya cukup bagus grow-nya. Tapi sejauh ini sih kemampuan menghasilkan profit yang paling bagus NCKL untuk saham sektor ini. Kalau kita lihat untuk valuasinya ya, coba kita lihat untuk saham NCKL.
Nah, ini pendapatannya naik bahkan di kuartal 1 udah 1,6 triliun ya, positif dan naiknya cukup signifikan dibandingkan kuartal 1 tahun 2024. Jadi pendapatannya bagus, PBV-nya cuma 1,3 dengan per 6 kali aja. Jadi eh bagus lah untuk NCKL ini, kemampuan menghasilkan profitnya sangat bagus. Bahkan kuartal satunya juga positif ya. Untuk MBMA, MBMA itu pernya 100 kalian ya. Itu PBB-nya 1,5 dan beberapa kali rugi, beberapa kali ya, kadang rugi. Di kuartal 1 tahun 2025 ini belum diupdate, jadi kita tunggu aja. Nah, jadi kelihatan ya perbedaannya sangat mencolok antara MBMA sama NCKL. Ya, kalau NCKL tuh udah profitnya maksimal lah. Tahu ini ya. Jadi kalau mau cari aman ya sebenarnya NCKL sih. Kalau mau cari aman saham nikel ya. Tapi kadang MBMA itu lebih menarik kalau untuk scalping atau trading ya, karena volatilitasnya tinggi dan karakter bandarnya itu loh yang bikin MBMA menarik untuk scalping atau trading. Untuk MBMA juga secara teknikalnya masih di bottom kan. NCKL ini juga masih di bottom juga. Jadi ya disclaimer lah, mau pilih yang mana. Nggak terlalu buruk untuk saham NCKL, malah cenderung bagus ya. Secara teknikalnya resistnya masih di 740. Kemarin naik gagal breakout tanggal 26 Mei dan merah-merah. Mungkin posisi sekarang di 700 itu tengah-tengah antara support sama resist ya. Jadi kalau merah pantau aja 665 ya, 665 atau 670 mungkin untuk besok Senin atau Minggu besok ya, kalau misal merah. Tapi kalau langsung nge-HK nyicil-nyicil pun juga, kalau melihat profitnya fundamentalnya cukup bagus ya, sebenarnya nggak masalah ya, yang penting belinya pakai uang dingin aja. Oke, itu untuk saham NCKL. Coba kalau kita lihat ya untuk transaksi NCKL hari tanggal 28 itu hari apa tuh, kok lupa. Mana nih? Tanggal 28 kemarin itu, oh hari Senin, Selasa, Rabu ya, hari Rabu. Udah lama ya. Hari Rabu kemarin untuk saham NCKL didistribusi oleh BK, ZP, YU. Jadi walaupun fundamentalnya bagus, kalau distribusi ya turun. Apalagi retailnya masuk ya. PC, XL, PD, YP ya. Jadi ya semoga aja ini teman-teman kita yang masuk belinya pakai uang dingin dan emang tujuannya untuk investasi, jadi aman untuk saham NCKL untuk jangka panjang ya. Kalau lihat net profitnya naik terus ya, di positif lah secara fundamental. Tapi kalau untuk trading scalping ya tetap ya lihat bid overnya, sama tergantung seller sama buyernya. Kalau lihat hari Rabu kemarin sellernya lebih kuat untuk saham NCKL, ya hati-hati aja kalau misal besok merah di awal market ya, tunggu di 665. Cuman kalau langsung hijau, disclaimer buat yang mau masuk, nanti target price-nya di 745. Oke, mungkin seperti itu untuk saham NCKL ya. Selanjutnya kita akan cek saham MBMA. Harga sahamnya naik sih untuk saham MBMA. Naik tapi nggak terlalu tinggi ya, 1,69% aja. Masih cenderung sideways ya. Ini untuk saham MBMA masih wait and see di area-area supportnya 350. Jadi ya kalau mau entry sih sebenarnya momennya masih lumayan bagus ya, walaupun udah cukup lama ini sideways ya. Berarti kan mudah-mudahan nggak lama lagi bisa jelas ini apakah mau naik atau turun ya. Kalau turun ya tinggal antisipasi aja. Kalau jebol di bawah 350, jadi resikonya nggak terlalu gede kan kalau mau antisipasi. Itu kalau mau diantisipasi ya. Kalau nggak juga kembali lagi disclaimer. Tapi kalau naik itu target price-nya cukup tinggi di 424. Kalau lihat karakter MBMA kadang sekali ngegas juga cukup tinggi ya, nggak menutup kemungkinan misal tiba-tiba langsung ngegas naik, uji atau ngejar resistnya di 420-an.
Oke, itu untuk saham MBMA ya, secara teknikal. Coba kita lihat untuk transaksinya. MBMA kemarin tanggal 28. Nah, ini kelihatan ya untuk saham MBMA volatilitasnya sangat volatil karena nilai transaksinya juga beda sama NCKL ya, lebih ramai di MBMA. Kalau kita perhatikan di sini didominasi oleh asing transaksinya ini, dan AK versi asing ini akumulasi 67M. Yang keluar BK, YU, CC, AO masih cukup banyak juga yang keluar ya. Tapi kalau melihat ada yang akumulasi AK cukup banyak. Market makernya juga AK, rata-rata belinya untuk AK di 362. Harga penutupannya 360, berarti floating loss 2 poin kan. Jadi mudah-mudahan sih potensinya ya ini. Mungkin skenario-nya kalau nggak langsung ngegas naik ya, mudah-mudahan sideways dulu dan tetap masih bisa bertahan di atas 350-an. Masih ada potensi lebih condong ke naik sih, kalau menurut saya ya. Tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham MBMA. Selanjutnya kita akan cek saham Avia yang ditarik naik kemarin pas menjelang close market. Cukup tinggi, 5%-an lebih ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin ketika Avia itu nyentuh support di 438-an ambil posisi ya lumayan ya, langsung floating profit cukup tinggi, hampir 6%-an lebih. Secara teknikal resistennya masih di 500, jadi target price-nya masih lumayan tinggi buat teman-teman yang untuk swing mungkin kalau sabar ya. Atau kalau mau diamankan juga nggak masalah kan, udah lumayan juga 6%-an kalau emang tujuannya scalping. Coba kita lihat transaksinya gimana ya untuk saham Avia. Avia tanggal 28 kemarin ada yang akumulasi AK 4 eman aja itu bisa bikin naik 5%-an lebih ya. AK-nya versi asing. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, didominasi retail-retail yang keluar jadi harga sahamnya naik. XL, PD, YP, CP, CC, XI ya. Retailnya pada keluar harga sahamnya naik. Ya kalau mau entry sebenarnya udah agak nanggung ya kalau di 470-an ini, walaupun masih ada potensi naik. Jadi disclaimer. Ya bagusnya kemarin ketika uji supportnya di 440 430-an itu kesempatan yang bagus buat masuk di saham Avia. Tapi kalau di 472 agak agak nanggung ya, walaupun masih ada potensi naik. Jadi disclaimer. Oke, target price-nya di sini untuk minggu besok di 500. Itu untuk saham Avia. Selanjutnya kita coba cek saham ADMR. Harga sahamnya koreksi ya. ADMR itu koreksi lumayan sih. Koreksinya 4%-an lebih. Ya, jadi gagal bertahan di atas 1060 plus di 1030. Kurang bagus ya secara teknikal karena gagal bertahan di atas 1060 untuk saham ADMR. Coba kita lihat untuk transaksinya gimana. ADMR tanggal 28 kemarin net sell, asingnya net sell 8 eman. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham ADMR tanggal 28 kemarin keluar karena banyak retail yang masuk ya. XL masuk 4 eman, YP masuk 2,6 M. Kita lihat lebih ke bawah ada NI, XI, CP, EP masuk net P ya. Jadi cukup banyak retail yang masuk, yang jualan CC, PD, ZP. Untuk asingnya sendiri net sell, CC, ZP versi asing jualan hampir 4 eman, dan lokalnya pun juga ya didominasi retail masuk sih. Jadi harga sahamnya gagal bertahan di atas 1060. Untuk besok Senin sih ya pantau aja 1060 ini. Kalau misal ADMR nggak bisa break lagi di atas 1060, mending wait and see sih. Takutnya turun gini ya, supaya dalam banget. Walaupun ya pantau aja ini sih. Kalau mau entry tunggu break di atas 1060 mungkin ya, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita akan coba cek saham AADI. AADI turun ke area support ya kemarin tanggal 28 plus di 7225.
ya di area supportnya sih. Jadi kalau mau entry ini sebenarnya momentumnya cukup bagus untuk AADI. Momentumnya cukup bagus kalau bisa hijau ya. Tapi kalau di awal market merah ya jangan buru-buru buat entry sih, takutnya lebih dalam lagi. Ya pantau aja di awal market kalau secara technical ini close-nya pas di area support. Kita coba cek untuk saham ADI apakah ada yang nampung. Kemarin tanggal 28 Mei itu malah didistribusi LG 20 eman ya, dan yang nampung GR, AG, dan sebagian broker-broker retail nampung di saham ADI, XL, EP, XI ya, DX, PD, NetBuy. Nampung untuk ADI, untuk asingnya sendiri NetBuy, masuk loh asingnya. AK masuk 7,6 M. Ya, mungkin lihat aja sih di awal marketnya gimana ya. Siapa tuh tiba-tiba langsung hijau kan. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Nanti target price-nya di 775. Ini masih jadi resistennya untuk ADI. Sempat nyentuh resistennya ini di tanggal 19.20 gagal break dan turun. Oke, itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita coba cek saham Medco yang harga sahamnya kemarin koreksi ya. Nah, ini kesempatan sih sebenarnya yang kalau mau nambah muatan lagi, follow trend ya. Trennya juga mudah-mudahan terkonfirmasi bullish. Tapi resikonya kalau merah ya di sini supportnya ya 1160. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak pasti tapi mudah-mudahan. Soalnya sejauh ini sentimennya positif untuk saham Medco. Kita lihat aja besok, pantau aja 1240. Ini secara teknikal kurang bagus ya. Karena jebol close di bawah 1240. Kalau besok tiba-tiba langsung loncat naik break di atas 1240, nah itu kesempatan yang bagus buat entry. Coba kita lihat untuk saham Medco hari kemarin tanggal 28 untuk secara keseluruhannya ada sedikit akumulasi sih, walaupun broker lokal ya. SS Netcell 5 eman. Transaksinya didominasi oleh lokal, turun 1,90%. Ya, pantau aja ini sih 1240 ya mungkin. Kalau masih merah di awal market, ya jangan buru-buru buat entry dulu atau jangan buru-buru buat average down. Misal teman-teman kemarin entry malah jebol ya. Karena support selanjutnya kalau secara Fibonacci cukup dalam di 1160. Oke, itu untuk saham Medco dan uh, mungkin ini dulu ya untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.